Pandemi, kita semua berhenti sejenak. Kita berdoa, menangis, semuanya kita curahkan kepada Tuhan. Kita masukkan satu embrio ke dalam tubuh saya. Shalom, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Jessica Ratri Surya Putri, berasal dari Jakarta. Saya ingin menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya pribadi dan juga keluarga. Dan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami semua. Tahun 2014, saya menikah dengan suami saya, Roger Padede, dan juga kami menjalani pertemanan yang sangat panjang, yaitu 9 tahun. Puji Tuhan, kami berada dalam satu jemaat, kami suka melayani bersama-sama. Dan pada kali itu kita menyaksikan berkat Tuhan yang luar biasa, bersuka cita atas pernikahan kami. Seiring berjalannya waktu, kami menjalani rumah tangga ini masih berdua saja. Kami terus merindukan dan juga menginginkan ada buah hati dalam keluarga kami. Walaupun pada awalnya kita juga tidak berpikir untuk buru-buru atau ingin segera memikirkan tentang momongan. Tetapi setelah 5 tahun menjalani pernikahan, ada rasa kerinduan itu untuk memiliki seorang anak. Saya dan suami pun mulai berdoa, karena kami tahu semuanya Tuhan yang sudah mengatur, Tuhan yang sudah memiliki rencana masing-masing untuk jalan kehidupan kita. Dan waktu itu suami saya, dia memiliki kunci gereja untuk kegiatan-kegiatan pemuda, dan hari Minggu kami suka berolahraga, dan sebelum kita berolahraga, kita datang dulu ke gereja. Hampir setiap hari Minggu kita pergi ke gereja jam 5 pagi, saudara-saudara sekalian, dan hampir setiap minggunya kita bertelut, berdoa di depan altar, berdua sangat solemn, sangat sunyi di pagi hari itu sampai terlihat terang, dan kita berdoa, menangis, semuanya kita curahkan kepada Tuhan. Waktu terus berjalan, kita berobat ke sana kemari, tapi Tuhan belum memberikan juga. Tiba waktunya 2020, pandemi datang. Mungkin banyak yang terdampak dengan adanya pandemi, tapi untuk keluarga kami ada titik cerah juga untuk masa-masa tergelap di dunia ini ya. Pandemi, kita semua berhenti sejenak. Tidak banyak yang kita bisa lakukan, tetapi kali itu Tuhan seperti memberikan juga kita inspirasi dan juga kekuatan di tengah kegagalan yang terus kita hadapi, berobat ke sana kemari, ataupun kita usahakan, kita ikuti kata masukan-masukan dari orang, tetapi belum ada hasil. Dan banyak juga jemaat yang sudah mendoakan kami. Puji Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sangat saling menguatkan. Dan di 2021 akhirnya kami mengikuti program IVF atau bayi tabung di salah satu rumah sakit di Jakarta ini. Dan disitulah pertama kali proses demi proses dan tahapan yang mungkin sangat membuat juga kita banyak tantangan ya, banyak obstacle yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan lancarkan. Tiba di Juni 2021, akhirnya dari 12 sel telur yang diambil, kemudian bisa dijadikan 6 embrio. Dan dari 6 embrio itu di hari kelima, Tuhan titipkan ada 2 embrio untuk keluarga kita. Dan di 2 embrio itu 24 Juni kita masukkan 1 embrio ke dalam tubuh saya. Puji Tuhan, ketika pandemi itu kita semua berfokus kepada beribadah juga kepada Tuhan. Banyak sekali kita waktu untuk bertenang diri, berdoa, dan saya juga bed rest, tidak melakukan kegiatan ataupun pekerjaan lain-lainnya, hanya tiap hari berdoa dan juga berserah. Proses program bayi tabung ini sudah dijalani, dan kita berusaha juga untuk memberikan atau asupan nutrisi yang terbaik.
dan beristirahat dan tentunya membaca firman Tuhan. Dan tanggal 19 Juli kita tes darah, terutama saya, kemudian di USG, puji Tuhan, Tuhan telah menjawab doa kami semua, doa kita berdua, doa mungkin seluruh keluarga ya yang pasti saya yakin Tuhan juga dengar. Kita memiliki janin di dalam kandungan saya, dan itu merupakan suatu mukjizat terbesar, kesaksian kehidupan kami ketika kami melayani dan ketika proses yang dilakukan, penyuntikan di rumah. Mungkin kalau dipikir lagi itu sebuah proses yang berat, karena dari suami saya yang bukan orang medis harus menyuntikkan obat-obat juga ke dalam tubuh saya selama masa penantian itu. Dan juga kita dari gereja juga banyak tugas untuk pelayanan, saya sambil menjalaninya dengan sukacita. Tetapi semua proses itu ketika mengedit video anak-anak dan mendengarkan lagu rohani yang lebih sering lagi, karena kita juga harus mempersiapkan lagu pujian, itu semua menguatkan saya dalam proses ini. Jadi karena sering sekali mendengarkan lagu-lagu pujian, jadi ketika proses itu berjalan, saya harus masuk ke ruang tindakan sendiri karena waktu itu pandemi dan suami tidak bisa masuk ke ruang tindakan. Itulah semua penguat keberanian yang saya dapatkan hanya daripada Tuhan saja. Dan pada akhirnya anak kami lahir tahun 2022 tanggal 15 Maret. Namanya Jehosheba, dan kami sangat bersuka cita untuk mukjizat terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ini sebuah mukjizat terbesar yang kita rasakan, saya pribadi, dan saya selama proses itu saya selalu baca Alkitab, dan salah satu ayat yang saya ingat dan saya rasa ini sangat menguatkan adalah Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi itulah kesaksian yang bisa saya bawakan. Semoga menjadi juga motivasi bagi teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan buah hati. Jangan takut, jangan patah hati. Serahkan saja pada Tuhan, karena Dialah saja yang akan memimpin kita dan memberikan jawaban atas doa kita. Terima kasih.